Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niam Rasana dari kelas Niapai. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai sentimen analisis Twitter mengenai tayangan TV dengan text classification, tentunya menggunakan NLP. Penggunaan Twitter sebagai platform sosial media yang populer menjadi pilihan tepat untuk melakukan analisis sentimen. Dengan menggunakan NLP, tweet-tweet yang mengandung opini tentang tayangan TV dapat diproses secara otomatis untuk mengekstrak informasi yang dibutuhkan. Teknik text classification dapat digunakan untuk memprediksi sentimen pada tweet. Teknik ini melibatkan pembuatan model pembelajaran mesin yang dilatih dengan data latih tweet yang sudah diberi label sentimen positif, negatif, maupun netral. Setelah model tersebut dilatih, ia dapat digunakan untuk memprediksi sentimen pada tweet baru yang belum diberi label sekalipun. Sentimen analisis tweet ini pada Twitter tentang tayangan TV dengan menggunakan teknik text classification dan natural language processing atau NLP adalah suatu metode untuk memahami pandangan, perasaan, opini pengguna Twitter terhadap sebuah tayangan TV. Analisis sentimen ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah penggunaan Twitter atau pengguna Twitter atau user Twitter ini merasa senang, sedih, marah, atau netral terhadap tayangan TV tersebut. Rumusan masalah yang akan kita bahas pada kali ini adalah apa saja parameter yang digunakan, apa saja model yang digunakan, dan bagaimana hasil dari akurasinya, dan jenis model apa yang paling baik antara model-model yang sudah dipilih. Tujuannya jelas saja mendapatkan parameter yang baik untuk model yang digunakan, mendapatkan akurasi yang baik dari model yang digunakan, mendapatkan jenis model yang baik dari beberapa model yang sudah dipilih. Urgensinya dari kasus sentimen analisis tweet Twitter tayangan TV ini, besar harapan bahwa hal ini dapat menjadi pengetahuan dan insight yang baru yang berhubungan dengan akurasi dan perbandingan dari performa model-model yang digunakan. Dataset yang digunakan adalah menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh Orbit yang terhubung langsung ke GitHub, yaitu dataset _tweet _sentiment tayangan _tv.csv. Dengan variabelnya ada ID, sentimen acara TV, jumlah retweet, dan text tweet. Pre-processing datanya, saya menggunakan 4, yaitu scaffolding, stop word stemming, dan lematizer. Untuk fitur ekstraksinya menggunakan 2, yaitu fitur selection keys dan vectorizing data. Model yang akan saya gunakan pada kali ini adalah BLTSM dan Word2Vec, logistic regression, dan word fine tuning. Untuk parameter yang digunakan sendiri ada optimizer, window size, embedding size, dense, padding, learning rate, epoch, main word, dan skipgram. Sebelum menuju ke PPT performa, kita lihat codingnya dulu. Ini adalah codingnya. Yang pertama, jelas tentu saja kita mengimport library-nya. Ada read, YGDM, NumPy, Pandas, Sequel, TensorFlow, Matplotlib. Juga ada bawaan dari sklearn. Selanjutnya kita mau datasetnya. Ini saya hubungkan datasetnya dengan Drive. Jadi kita copy path-nya dulu, lalu kita baca datanya. Ini untuk data infonya ada sesuai yang tadi kita bilang, untuk variabelnya ada ID, sentimen, acara TV, jumlah retweet, dan tweet. Untuk selanjutnya ada pre-processing data, ini ada scaffolding tweet. Ini kita mendefinisikan untuk mengubah teks jadi lowercase, menghapus URL, menghapus angka, karakter, dan tanda baca, serta menghapus white space. Ini untuk raw datanya. Data aslinya saya punya Panglima yang membanggakan PLC TV1 dengan URL-nya. Ini scaffolding-nya.
berhasil untuk menghapus URL-nya. Selanjutnya ada stop word tweet. Ini ada kita inputkan library juga untuk word token, syntax untuk membagi teks input menjadi kata-kata. Ini ada beberapa kata-kata stop word-nya, ada banyak ya. Lalu kita juga menambahkan fungsi untuk stop word removal-nya, ada kita menambahkan username dan lain-lain. Kita raw sampelnya, kita masih menggunakan sampel data tweet yang nomor 105 yang sama-sama scaffolding tadi. Tadi pada scaffolding kita menghilangkan URL-nya, dan untuk stop word removal ini menghilangkan kata yang. Kita lanjut ke stemming tweet. Jadi kita tentu saja kita menginstal Sastrawi, lalu membuat fungsi langkah stemming. Dan ini sudah kita raw, saya masih menggunakan data tweet yang ILOG-nya 105. Dan ini nanti jatuhnya ke data-data yang kata-kata baku ya. Lalu kita ke lematizer tweet, ini seperti biasa, buat library string, lalu kita ini menggunakan data yang berbeda. Kita menggunakan data tweet, tapi yang nomor 245, ini raw datanya, data yang aktif ini, dan ini stemmingnya berhasil. Dan ini bisa dibedakan ya dari jumlah kata yang ada saja, yang kita bisa lihat itu sudah berbeda untuk jumlah data dari data asli, scaffolding, stop word, dan stemmingnya. Selanjutnya adalah text processing-nya. Ini kita menguatkan fungsi untuk menggabungkan seluruh langkah text processing. Lalu kita menginstal Swifter. Lalu mengimportkan Swifter, ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan proses dalam Pandasnya. Ini kita untuk waktu komputasinya itu 50,2 ya. Datanya yang awalnya sentimennya ini masih positif negatif ini. Begitu lalu kita mengubah data sentimen tersebut menjadi biner atau 1 dan 0. Ini 1 if it's positif, jadi untuk data sentimen yang positif saya rubah menjadi angka 1, dan untuk negatifnya menjadi angka 0. Dan ini hasilnya bisa dilihat tadi yang 0 sampai 4 itu positif jadi 111 sentimennya, dan yang lain untuk negatifnya ada 000. Untuk ini ada visualisasi datanya juga. Untuk data sentimen tersebut, jumlah positif dan negatifnya berapa, berarti ini untuk data keseluruhan tadi kan ada 400, dan ini karena jumlah positif dan negatifnya jumlah 50% atau 200. Jadi ini ada visualisasi data untuk data sentimennya. Lalu kita melihat filter data positif sentimen, ini ada filter data positifnya. Dan selanjutnya ada filter data yang untuk positive review juga. Selanjutnya kita mendefinisikan untuk get corpus dan juga counter. Selanjutnya ada filter extraction. Kita menggunakan 2 tadi. Yang kita bahas pertama ada vectorizing data. Ini ada melihat jumlah fitur yang dipakai ini sejumlah 1659, dan kita bisa melihat fitur-fitur dalam korpusnya ini dengan printf idf.get fitur names out yang sudah kita definisikan di awal tadi. Lalu kita bisa menambahkan untuk melihat data tabular menggunakan mode tf-idf.
Ini ada hasilnya array 0, 0, 0, dan sebagainya. Lalu kita melihat data TF-IDF-nya pada datanya. Ini banyak sekali. Selanjutnya kita menggunakan fitur selection keep base. Jadi untuk mengubah nilai data tabular agar menjadi array agar dapat dijalankan untuk seleksi fitur itu kita mendefinisikan dulu X dan Y-nya, lalu kita mengimpортkan dari sklearn itu ada select kbase dan C2. Ini sudah diseleksi. Selanjutnya menampilkan fitur beserta nilainya. Ini ada true false gitu kan pada masnya. Lalu menampilkan fitur terpilih berdasarkan mas atau nilai tertinggi yang sudah dikalkulasikan oleh G-square. Ini hasilnya AA, abang, dan lain-lain. Ini panjang sekali. Selanjutnya melihat vocabulary yang dihasilkan oleh TF-IDF-nya ini. Untuk base fiturnya ada seperti ini hasilnya. Dan ini untuk data selected fiturnya. Selanjutnya menuju ke build model. Ini ada extend, X-test, Y-test dengan 0,20 berarti 0,20% ya dari datanya. Untuk logistik regressionnya ini kita mendapatkan akurasi sebesar 0,99 dan selanjutnya ada BLTSM word to fact. Ini ada preparing data, lalu kita training word to fact-nya dengan embedding 100, min 5, min forward count 1, epochnya 10, dan kita lalu save load word to fact, kita menentukan max length-nya, ini ada visualisasinya dengan density, lalu preparing embedded layer-nya, word now, tekstur squad-nya sudah, padding-nya juga sudah, lalu kita memakai one hot encoding juga karena datanya harus dikategori dulu. Terus embedding matrix, ini embeddingnya kita menggunakan TensorFlow juga, dan sequential untuk training modelnya. Setelah epoch kita mendapatkan akurasi 0,45. Selanjutnya untuk model yang ketiga itu ada bird fine tuning. Seperti biasa kita mengimportkan lalu mendefinisikan padding, max length, return attention mass, dan lain-lain. Master sequence. Untuk ini untuk density-nya. Lalu kita training model. Ini akurasi yang didapatkan dari val dan loss-nya juga. Dan untuk evaluasi modelnya mendapatkan akurasi sebesar 0,53. Nah, selanjutnya itu untuk demonya, untuk hasilnya performa yang dihasilkan oleh model sendiri dari kita lihat tadi untuk bird fine tuningnya itu sebesar 0,53, logistik regressionnya 0,99, dan BLTSM word to fact-nya 0,45. Untuk bird fine tuning dan BLTSM word to fact itu sebenarnya untuk akurasinya sangat jauh ya dari logistik regression. Dari tadi yang sudah saya jelaskan pendemojan juga, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah menggunakan berbagai model dalam kasus ini merupakan hal yang bagus. Dalam kasus ini diterapkan 3 model yang tadi sudah dijelaskan, yaitu bird fine tuning dengan akurasi 0,53, logistic regression dengan akurasi 0,99, dan BLTSM dan word to fact dengan akurasi 0,45. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pada analisis kali ini model yang menghasilkan akurasi terbaik adalah dari logistic regression. Jadi
untuk kedepannya mungkin bisa dikoreksi lagi atau kita tambahkan lagi apa yang kurang dengan akurasi yang dihasilkan oleh berfine tuning dan word to fact BSLTSM ini. Cukup sekian itu dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.